Puji Tuhan, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di atas segala
Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapan-Mu boleh menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Yesus kami usir keluar dari hati dan pikiran kami, dari kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan firman dan kuasa Roh Kudus. Engkau Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang, dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara semua. Ada seorang penginjil India namanya Sundar Singh menulis tentang kebakaran hutan di pegunungan Himalaya yang ia saksikan ketika ia sedang melakukan perjalanan. Saat banyak orang berusaha memadamkan api, ada sekelompok orang yang memandangi sebuah pohon yang dahan-dahannya mulai dijalari api. Lalu seekor induk burung dengan panik terbang berputar-putar di atas pohon tersebut. Induk burung ini mencicit kebingungan, seakan-akan mencari pertolongan bagi anak-anaknya yang masih ada di dalam sarang. Ketika sarang mulai terbakar, induk burung itu tidak terbang menjauh. Sebaliknya, ia justru menukik ke bawah sampai pada sarang dan melindungi anak-anaknya dengan sayap-sayapnya. Dan dalam sekejap, ia beserta dengan anak-anaknya terbakar hangus menjadi abu. Lalu hamba Tuhan Sundar Singh ini berkata kepada orang-orang itu, "Kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Allah menciptakan burung penuh kasih dan pengabdian begitu besar sehingga rela untuk memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Kasih seperti itulah yang membuatnya turun dari sorga dan menjadi manusia. Kasih itu juga membuatnya rela mati sengsara demi kita semua." Tema kita saat ini adalah pemulihan hati Bapa bagi anak-anaknya. Pembahasannya, persiapan bagi generasi atau umat yang layak bagi Allah. Kita akan lihat dalam Lukas 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat ini adalah sebuah perkataan nubuatan yang disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria ketika dia menunaikan tugas keimamannya. Sakaria yang tua dan istrinya juga sudah berusia lanjut dan istrinya mandul, tidak memiliki anak. Malaikat menubuatkan bahwa mereka akan memiliki anak. Anak ini bernama Yohanes dan dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan dia akan berdiri, berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dan selanjutnya dalam ayat yang baru kita baca. Kenapa ayat ini perlu disampaikan? Kenapa nubuat ini disampaikan? Karena selama 400 tahun, saudara, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel hatinya semakin menjauh daripada Tuhan. Tidak seperti bapa-bapa leluhurnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Bangsa Israel tahu kebenaran Taurat, tetapi mereka justru semakin menjauh hatinya daripada Tuhan dengan melakukan kewajiban keagamannya sendiri. Tradisi-tradisi manusia, hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan Tauratnya sama, tetapi di Israel sendiri pun terdiri dari berbagai sekte. Ada Farisi, ada Saduki, dan sekte lainnya. Dalam rumah tangga pun terkadang ada anggota keluarga mengikuti sekte-sekte yang berbeda sehingga terjadi perpecahan. Yang Allah inginkan adalah bahwa adanya persatuan,
Allah membenci perpecahan, Allah membenci pertikaian dan perselisihan itu timbul dari hawa nafsu. Yang Allah inginkan adanya perdamaian dan kesatuan. Apalagi manusia dengan Tuhan. Bangsa Israel saat itu dengan Tuhan. Sebabnya Yohanes disertai dengan kuasa dari tempat tinggi diutus Allah kepada bangsa Israel untuk memberitakan pertobatan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan, hatinya kembali mengasihi Tuhan. Hatinya kembali mendekat kepada Tuhan. Saudara, dalam ilustrasi di awal kita melihat bagaimana seekor induk burung mengasihi anak-anaknya, dia rela mati untuk anak-anaknya. Hati Bapa lebih daripada itu. Dia turun dari sorga, lalu dia rela mati, sengsara untuk menebus kita, menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga hubungan yang pecah, hubungan yang saling bermusuhan dipulihkan kembali dengan Tuhan dan manusia. Kita dapat mendekat kepada Tuhan. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan bahkan kita mengetahui betapa hati Allah sangat mengasihi umat manusia lebih dari segalanya yang di dunia ini. Itulah hati Tuhan. Itulah hati yang membuat saya diselamatkan. Itulah hati Bapa, hati Allah yang membuat Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Kalau saya sampai kepada penutup kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baru mendengar kebenaran firman Tuhan dan baru mendengar tentang Allah, ketahuilah Allah sangat mengasihi engkau. Yesus sangat mengasihi engkau. Kalau saudara sudah percaya pada Yesus, mari biarlah memori kita disegarkan kembali, diingatkan kembali betapa hatinya sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara. Biarlah kita berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan kita kelak suatu saat kita boleh bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hati Bapa sungguh indah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengerti betapa Allah sangat mengasihi kami. Bapak itu Tuhan, ampuni kami kalau kami bersalah dan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu selama ini. Tapi biarlah kehidupan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga langkah-langkah kami boleh kami jalankan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami. Tanpa Engkau, sukar berjalan dalam dunia yang gelap. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kalau ada dalam kehendak Tuhan, boleh Tuhan buat berhasil. Mereka yang gagal berikan kekuatan, berikan kemenangan, dan berkati dalam langkah selanjutnya bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang menderita sakit, kami punya Allah penyembuh. Bapak Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan. Kami percaya Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati hari ini Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga besar kami. Dan biarlah dalam segala sesuatu Tuhan Yesus dipermuliakan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.